Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto, mahasiswa Universitas Terbuka. Saya akan memberikan contoh-contoh bacaan Ghoroibul Quran yang ada di Al-Quran. Baik, langsung saja kita akan memulainya pada bacaan gharib. Yang pertama adalah bacaan imalah yang ada di surat Hud ayat 41, juz 12. Baik, saya akan mencontohkan cara bacaan imalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Nah, di sini ada bacaan imalah, yaitu lafadz majreha. Ini di sini tulisan imalah yang artinya cara bacanya yaitu memiringkan fathah ke kasroh. Jadi dibaca bukan majroha tapi majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha dibacanya. Yang kedua adalah bacaan ismam yang ada di pada surat Yusuf ayat 11. Cara membaca bacaan ismam itu bibirnya mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Jadi cara bacanya seperti ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yang kedua adalah bacaan ismam yang ada pada surat Yusuf ayat 11. Cara bacanya yaitu bibirnya mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Cara bacanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi lafadznya dibaca la ta'manna, bukan la ta'manna, tapi la ta'manna, mencucu atau moncong bibirnya sebagai isyarat dhammah di tengah-tengah dengung. Selanjutnya adalah badal. Badal ini yaitu mengganti huruf hamzah menjadi huruf mad. Jadi badal ini mengganti huruf hamzah
menjadi huruf mad. Tadinya fis samawati tuni dibaca fis samawati tuni. Huruf hamzah ini diganti huruf mad, yaitu cara bacanya ituni fis samawat ituni. Itu jika waqaf di sininya. Kalau di wasol fis samawati tuni. Kalau waqaf fis samawat ituni. Bukan ituni tapi ituni, seperti itu. Ini di surat Al-Ahqaf ayat 4. Selanjutnya adalah bacaan sakta, yang mana bacaan sakta ini adalah berhenti sejenak tanpa bernafas, kurang lebih yaitu sekedar satu alif. Di Al-Quran itu ada 4 tempat, yaitu ada pada surat Al-Kahfi ayat 1, 2, kemudian surat Yasin ayat 52, dan surat Al-Qiyamah ayat 27, serta yang terakhir surat Al-Mutaffifin ayat 14. Saya akan mencontohkan salah satu dari 4 tempat tersebut, yaitu saya akan membacakan di surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa. Jadi di sini dibaca berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Wa qila man raqa, wa qila man raqa, tanpa bernafas, sekedar satu alif. Bukan waqilaman rokok, itu namanya mengambil nafas, ya, terputus. Tapi di sini ditahan, sekedar satu alif. Waqilaman rokok. Selanjutnya adalah bacaan tashil yang ada di surat Fussilat ayat 44, yaitu bacaan tashil ini meringankan bunyi hamzah yang kedua. Ini ada 2 hamzah, harusnya kan dibacanya aa jamiyu. Kita lihat tulisannya aa jamiyu. Kalau tashil itu hamzah yang kedua itu diringankan bunyinya. Bukan aa tapi jamiyun. Kurang lebihnya seperti itu. Saya contohkan cara bacanya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabiy. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Di sini dibaca a, hamzah yang kedua diringankan, bukan a tapi a jamiyun. Selanjutnya itu pada kalimat
bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Ini pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Kalau kita lihat tulisannya bi'sal ismu, tapi dibacanya bi'salismu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Jadi di sini bi'sal ismu dibacanya bi'salismu. Selanjutnya bacaan dhofin, dhofan itu bisa dibaca dhufin, dhufan. Jadi tulisannya dhofin, dhofin, dhofan itu bisa dibaca dhufin, dhufin, dhufan. Cara bacanya yang dibaca dhufin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayban yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Jadi tulisannya dhofin itu bisa dibaca dhufin, dhofan, dhufan, seperti itu. Selanjutnya pada kalimat yabsutu huruf shadnya itu dibaca sin. Ini huruf shad dibaca sin. Cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Shadnya dibaca sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Selanjutnya pada lafaz al-musaytirun itu huruf shadnya boleh atau bisa dibaca, boleh dibaca sin, boleh dibaca shad, boleh dibaca sin, boleh dibaca musaytirun, boleh juga musaytirun. Contohnya demikian itu di surat At-Tur ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Itu yang dibaca shad.
Kalau yang dibaca sin seperti ini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am humul musaytirun. Bisa dibaca am humul musaytirun. Selanjutnya huruf sod tetap dibaca sod. Ini huruf bimusaytir tetap dibaca bimusaytir. Contohnya ini di surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Jadi bimusaytir, bimusaytir, ya, tidak dibaca bimusai tapi bimusaytir. Selanjutnya adalah nun wikoyah. Nun wikoyah ini adalah nun penjaga, yaitu huruf nun kecil nih yang dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah. Nih, ketika tanwin bertemu hamzah wasol, ini namanya hamzah wasol, maka dibacanya adalah yauma idzinil. Jadi ada nun wikoyahnya yang berharokat kasroh, nun kecil, sebagai nun penjaga tanwin ini. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Cara bacanya ila rabbika yauma idzinil masaqo. Ila rabbika yauma idzinil masaqo. Yauma idzinil masaqo. Ini ada di surat Al-Qiyamah ayat 30. Contohnya ini adalah namanya nun wikoyah, nun penjaga, yang bila mana tanwin bertemu hamzah wasol maka dibacanya yauma idzinil, ya. Selanjutnya adalah ayat sajdah, yang berarti ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah. Apabila kita menjumpai atau membaca ayat-ayat sajdah, itu kita disunahkan untuk bersujud. Adapun bacaan sujudnya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Misal kita baca innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Maka kita disunahkan untuk bersujud. Seketika sujud dengan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di Al-Qur'an itu ada 15 ayat sajdah yang teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ayat-ayat sajdah. Adalah sifr mustatil. Sifr mustatil ini adalah tanda bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas sab'a alif, yaitu 7 alif, dimana ketika dibaca pendek, ketika wasol itu dibaca pendek, dan ketika waqaf atau berhenti itu dibaca panjang. Ada pada lafaz lakinnahu wallahu rabbi, bukan lakinnahu Allah. Selanjutnya lafaz az-zununa. Nih, az-zununa itu dibaca pendek ketika wasol, ketika waqaf dibaca panjang. Nah, ketika waqaf dibaca
wa tazunnuna billahi dzununa. Ketika wasol itu dibaca wa tazunnuna billahi dzununa hunalika. Ayat berikutnya itu di sini itu ayat berikutnya 11 hunalika. Az-dzununa hunalika itu kalau wasol. Kalau waqaf az-dzununa hunalika seperti itu. Selanjutnya ar-rasula sama ar-rasula yaitu dibaca pendek ketika waqaf, dibaca pendek ketika wasol, ketika waqaf itu dibaca panjang. Selanjutnya ada as-sabila. 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 As-sabila itu dibaca waqaf, itu dibaca panjang. As-sabila fa'adalluna as-sabila itu ketika waqaf. Ketika wasol itu dibaca fa'adalluna as-sabila rabbana. Ketika wasol fa'adalluna as-sabila rabbana. Di sini ada kalimat rabbana. Ya masih dhamir mustatil. Itu ada lafaz salasila itu ada ketika wasol itu dibaca pendek, ketika waqaf itu bisa dibaca pendek, bisa dibaca bisa disukun, bisa dibaca panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Itu ketika wasol. Nah, ketika waqaf di kalimat salasila itu bisa dibaca panjang, bisa juga disukun. Ketika sukun seperti ini. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Boleh juga seperti ini. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Kemudian lafaz qawariro. Itu kalau wasol dibaca pendek, kalau waqaf dibaca panjang. Di surat Al-Insan ayat 15. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ketika wasol itu dibaca pendek. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Jadi ininya dibaca pendek kalau wasol. Qawarir. Kemudian kalimat ana, yaitu kalimat ana, semua tulisan ana itu dibaca pendek saat wasol.
Ketika waqaf dibaca panjang satu alif. Wala ana abidum ma abadtum. Bukan ana abidum, tapi wala ana abidum ma abadtum. Misal yang waqaf, Qul in kana lirrahmani waladun fa'ana. Ketika wasolnya fa'ana awwalul abidin. Kemudian sifrun mustadir adalah bulatan yang sempurna, ya, yang terletak di atas alif. Ini bulatannya sempurna. Kalau yang tadi yang pertama sifr mustatil itu lonjong, kalau ini bulatan yang sempurna. Dibacanya pendek ketika wasol dan dibaca sukun saat waqaf. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'aun wa mala'ihi biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian wa malaihim, jadi dibaca pendek, ya, wa malaihim, bukan wa malaihim. Selanjutnya afain itu fa-nya itu dibaca pendek. Hati-hati, ya. Jadi ketika kita menjumpai lafaz afain itu fa-nya dibaca pendek. Afain, tidak dibaca afain tapi afain. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kemudian kalimat samuda itu ketika wasol dibaca pendek, ketika waqaf dibaca sukun. Ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud.